Hai friends, kembali lagi di The Mary Riana Show, Live Your Best Life for Indonesia. Dan masih bersama saya dan tentunya narasumber saya hari ini, Bapak Remaja Tampu Bolon, yang akan mengupas habis tentang sales. Dan tema kita hari ini adalah Sales in You. Kalau saya baca nih sekilas di bukunya menarik sekali ya. Dan waktu itu Bang Jaja juga pernah men-sharingkan bahwa untuk menjadi salesperson sebenarnya ada 7 dosa yang mematikan seorang salesperson ya. Ini menarik sekali karena yang pertama itu dosanya adalah banyak ngomong. Jadi banyak ngomong itu dosa ya Bang? Ya, banyak ngomong yang tidak berkaitan dengan profesinya. Ya, ngomonginnya kadang-kadang justru bukan produknya. Ngomongin kebijakan perusahaan, ngomongin di tempat lain begini loh, di tempat lain lebih bagus loh. Terus hal-hal yang tidak justru mencerminkan produksi seorang sales. Jadi terlalu banyak ngomong, itu juga bahaya. Bahaya. Dia datang ke prospek. Karena dia merasa seorang penjual, Miss Mary, mulai dia tiba sampai pulang yang ngomong 100% dia. Itu juga bahaya. Itu juga bahaya ya. Karena sales tidak pernah dapat kalau kita yang ngomong. Benar. Justru kita harus mendengar. Iya, dan justru kita harus menggali dengan pertanyaan-pertanyaan. Question, dengar. Apa kebutuhannya? Betul. Apa yang dialami sebelumnya, ekspektasinya apa, gapnya apa. Jadi penjualan justru terjadi dari pendengaran, bukan karena kita terus yang bicara. Jadi banyak ngomong adalah dosa pertama. Nah, entah kenapa Miss Mary, manusia dikasih 2 telinga, mulut 1, tapi mulutnya lebih kencang daripada telinganya. Nah, khusus buat sales, jangan salah kaprah. You are a sales. Listening skill adalah modal pertama. Seorang sales. Iya gitu ya. Soalnya saya dengar-dengar untuk menjadi seorang sales butuh modal 1M katanya. Yaitu 1 mulut katanya. Mulut aja cukup, tapi ternyata nggak cukup. Justru itu yang salah. 2 telinga. Justru butuh 2 telinga. 2T. Jadi 2T dan 1T. 2T dan 1M. 2T dan 1M. Apalagi nih dosa-dosa yang mematikan seorang salesperson? Oke, yang kedua, tidak melakukan aktivitas. Jadi sales terjadi bukan karena sehari kita pergi langsung terjual. Sales not make in a day, but make daily. Jadi activity adalah ciri-ciri seorang sales. The more activity, the more you can do it. Seperti Miss Mary, jalanan yang Miss Mary lalui sudah nggak terhitung. Jadi activity Miss Mary telah mengantar Miss Mary sampai ke posisi ini. Iya, setuju. Dan memang saya juga penting sekali, saya setuju banget dengan yang Bang Jaja bilang, aktivitas ya. Karena mungkin kita tidak bisa mengontrol 100% penghasilan penjualan kita. Tapi saya percaya aktivitas itu selalu 100% dari tangan kita. Cuma masalah mau atau enggak. Jadi pada saat itu komitmen saya sendiri, pokoknya setiap hari saya harus punya 20 presentasi setiap harinya. Jadi kalau saya nggak punya 20 presentasi, saya nggak akan pulang. Itu komitmen berarti ya. Dan kita yang mengatur kan. Jadi activity. Dalam sebuah training saya selalu langsung kasih prakteknya. Saya suruh manajernya 4 orang berdiri. Ya, di tangan manajer ini saya kasih coklat yang sangat enak. Dan setelah itu saya minta peserta masuk ke kelas. Tugas peserta hanya meminta coklat. So simple. Apa yang terjadi Miss Mary? Apa? Ada orang yang nungguin 1 orang, tolong dong coklatnya Pak. Tapi ada 1 orang yang bergerak ke orang 4 itu. Orang 4 itu bergerak. Dengan waktu yang sama mencengangkan, yang 1 dapat 50 coklat, ada 1 orang 1 coklat pun nggak dapat. Nggak dapat karena apa? Dia berhenti di 1 orang, menunggu pagi, siang, sore, malam, dan kita nggak tahu kapan ngasihnya. Mestinya kita bergerak ke orang lain. Terus harus masif. Because sales is a numbers game. Benar-benar numbers game. Itu nomor 2, tidak melakukan aktivitas. Nomor 3, tidak mengenal produk dengan baik. Itu juga dosa ya. Berkaitan dengan malas aktivitas itu, malas melakukan prospecting. Jadi prospecting dianggap sebagai satu activity yang gue mau prospek orang. Itu betul. Tapi sebetulnya setiap kita bertemu orang, sebetulnya kita punya kesempatan prospecting. Kita lagi nge-gym, kita lagi bertemu teman-teman di kafe, kita ketemu dimanapun. Sebetulnya waktu prospecting itu nggak dirancang secara khusus. Berkenalan saja, itu prospecting. Nah, kebanyakan orang sales selalu bilang gini, Miss Mary, begitu di satu tempat, aduh sorry nggak bawa kartu nama, Berarti kesimpulannya dia menganggap kartu nama itu diperlukan waktu men-set sebuah pertemuan. Sebetulnya pertemuan dengan ribuan orang terjadi, disitulah prospecting terjadi. Dan berikutnya,
menjelekkan kompetitor. Iya, itu juga dosa mematikan ya. Dosa untuk mematikan. salesperson ya. Dan berikutnya melakukan presentasi yang bertele-tele. Waktunya singkat, bertele-tele dan nggak dapat akhirnya kan. Jadi mempersingkat segalanya, apalagi sekarang teknologi membantu. Benar. Dan terlalu tergesa-gesa saat menjawab keberatan customer. Oh, begini Pak, ya, langsung dia jawab. Karena dia merasa sudah habiskan waktu 2 jam, ke ujungnya penolakan. So ketika kita ditolak orang, yang pertama kita rubah adalah emosi kita. Benar, kadang-kadang terlalu defensif ya, Yes. justru jadi kayak agresif ingin memprotek diri kita, argumen-argumen, justru itu yang salah ya. Sama seperti saya. Saya kan sering kirim proposal. Jadi tiba-tiba banyak yang nelpon. Ini materinya bagus banget dan Pak Jaja pengalaman 20 tahun bagus banget. Tapi harganya Pak Jaja. Begitu kan? Harganya Pak Jaja. Kalau saya langsung jawab, saya membakar api itu juga kan? Iya. Kita dengerin dulu, oh begitu Pak. Jadi Bapak merasa saya 20 tahun cocok Pak. Materinya sudah pas-pas Pak. Nah menurut Bapak berapa mestinya harganya? Gitu. Jadi jangan kita yang jawab. Ini sih tinggal turunkan 20% sudah jadi Pak. Oh 20%. Berapa kelas kira-kira Pak? Iya. Ternyata dia kasih 20 kelas, gue kurangi 30% juga nggak apa-apa. Tapi kalau kita langsung bantah, 1 kelas pun nggak dapat. Iya. Bang Jaja, saya ada satu pertanyaan terakhir nih. Ya. Ada sebuah quotes yang mengatakan semua kejayaan datang dari keberanian untuk memulai. Dan saya selalu percaya bahwa semua pencapaian berasal dari keberanian untuk bermimpi. Setuju. Nah, jadi bermimpi. Dan apa nih mimpi $1 juta Bang Jaja? Ya, saya sekarang mimpi ada 1 juta pemuda dari 250 juta lebih penduduk Indonesia ini yang sudah sadar dirinya berharga. Sebab kalau kita tahu diri kita berharga, kita tidak akan pernah mengeluh. Jadi menyadarkan 1 juta orang betapa bernilainya hidup kita. Ada pertanyaan seperti ini kemarin ke saya, Miss Mary. Bagaimana caranya saya tahu saya bernilai? Saya bilang, hitunglah anggota tubuh Anda yang Anda tidak mau lepas dengan uang. Anda mau mata Anda diganti dengan 20 miliar? Anda mau jantung Anda diganti dengan 70 miliar? Dan dia tahu sekarang betapa bernilainya dia. Jadi mimpi saya, Miss Mary, menginspirasi 1 juta orang untuk mengetahui betapa dirinya bernilai. Wah, luar biasa Bang Jaja. Dan kita doakan, wah sekarang aja nih pendengar Sonora udah lebih dari 1 juta orang pasti ya. Amin. Semoga semua inspirasinya selalu tertularkan, virus-virus semangatnya tertularkan ke seluruh 250 juta penduduk Indonesia. Oke, luar biasa. Terima kasih sekali lagi atas semua yang udah di-sharingkan hari ini. Dan sukses terus untuk Bang Jaja. Sukses dan juga sukses buat untuk buku keduanya ya. Terima kasih. Oke.